episode mulai dari 4. Kali ini saya akan menjelaskan tips mengenai strategi membangun vitamin yang cukup pedas, asin, masam, dan juga manis. Jadi kita tahu kebetulan banget nih, kita berbuka puasa dan sahur itu dibantu dengan makan makanan yang manis. Namun di tengah kondisi tergantung pada kondisi gigi, kalau makanan tersebut terlalu manis ataupun terlalu asam, manis dan pedas, itu bisa mengakibatkan gigi tersebut menjadi lebih keropos, terus juga lebih karis. Ya terutama memang makanan manis itu kan karis gigi ataupun minuman terlalu manis ataupun asin, asam dan juga asam manis asin itu juga bisa mengakibatkan rasanya itu tidak enak. Nah, faktor-faktor lain yang mengakibatkan gigi itu ada gini. Kalau kita makan makanan yang manis, misalnya seperti permen, terus biskuit bergula, ataupun ya makanan manis lainnya, itu justru tidak bisa mengakibatkan situ gigi berlubang karena bukan malah sih. Malah sebenarnya gigi kita sudah bersiwak, tapi tetap aja bau. Nah, itu gigi akan bisa berubah, itu mengakibatkan harus dibatasi makan makanan yang manis cukup dengan yang sehat, tidak mengandung bahan gula seperti misalnya kue yang tidak mengandung pewarna, tidak mengandung gula yang berlebihan, ataupun makanan-makanan lainnya yang mengandung berlebihan seperti bubur ya, seperti bubur sayur. Kan bubur sayur juga mengandung gula, tapi gula yang paling benar untuk dikonsumsi adalah gula batu supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup ya jika makan bubur buah atau bubur sayur. Terutama membatasi makan terlalu asam. Makanan terlalu asam seperti salad buah, terus juga gado-gado buah dan juga cendol, itu bahkan asam itu juga mengakibatkan lidah kita itu menjadi lebih mengisi seperti lidah karyawan. Karena lidah yang manusia itu mengandung enzim. Kalau bercampur dengan asam itu lidah yang itu akan mengakibatkan iritasi, kemudian karyawan sudah ada juga. Terutama kemudian lagi makanan yang mengandung asin. Kan kita tahu makanan asin itu terdapat pada kandungan garam. Akan tetapi jika makanan garam terlalu berlebihan itu juga mengakibatkan risiko dia tekanan darah tinggi, misalnya tekanan darah tinggi, perubahan perasaan tegang, tertekan, atau depresi. Jadi makanya itu porsi makanan secukupnya saja dan sekotakan makanan sehat supaya tetap menjaga agar tekanan darah kita menjadi lebih bersih dan juga ini. Tapi maksudnya kalau boleh sih gigi itu boleh digunakan tidak berpengaruh pada garam, tapi harus lebih digunakan juga untuk berkumur-kumur ya, berkumur-kumur jika dari sariawan atau tenggorokan ataupun bisa juga diminum setelah selesai makan. Nah kemudian kalau makan terlalu pedas nih, makanan terlalu pedas itu sebenarnya ada manfaatnya dan ada kerugiannya. Kalau manfaatnya makan makanan pedas itu juga bisa membuat suara kulit kita tuh menjadi menurun. Misalnya kita sakit panas kan saya makan makanan pedas yang misalnya sambalnya tidak terlalu pedas, jadi itu bisa mengakibatkan suhu tubuh kita itu menjadi lebih menurun, bisa menstabilkan kondisi tubuh. Karena kan tubuh ketika berhubungan dengan panas kita bisa mengakibatkan suhu tubuh kita itu menjadi lebih menurun sampai di atas normal. Namun sayangnya kalau makanan seperti itu juga berbahaya bagi kesehatan karena mengakibatkan giginya menjadi lebih berlubang, gigi menjadi merah-merah, pecah-pecah merah, ataupun juga dengan sakit batu GERD. Jadi dibatasi juga ya untuk makan tersebut. Terutama ketika sekarang tentang minuman. Kalau minuman terlalu manis itu biasanya memang mengandung gula juga ataupun es batu. Kalau minuman manis juga minuman mengandung sirup dengan jus gula batu supaya mendapatkan nutrisi yang berkah saat berbuka puasa dan sahur. Terus kemudian minuman yang terlalu asam, misalnya seperti buah dan sayur, itu cara mengatasi menghilangkannya dibatasi juga supaya tidak terjadi yang namanya radang pita suara. Kalau misalnya dengan air asam tuh, misalnya nih air asam tuh juga bisa membantu kita menghorkan. Jadi minumlah air jus buah secukupnya ya, dengan air perasan jeruk, perasan apel, perasan stroberi, itu juga bisa membantu kita tuh lebih enak. Terus dibatasi juga. Dan yang terasin, yang terlalu asin itu seperti garam misalnya garam itu juga dibatasi juga supaya tidak sering agar tenggorokan tidak cepat radang. Walaupun bisa manfaatnya untuk mengatasi tenggorokan ataupun penyakit batuk sebagai pengganti obat sirup. Nah jadi sebenarnya manfaat kalian itu juga kebersihan giginya agar kita tidak berlubang, karies, dan juga ini gigi kita pun tetap menjadi lebih kuat dari ketika kita makan tersebut. Oke, sebenarnya kali ini juga bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk kalau tidak tuh komen di sini akan tahu bagaimana mendapatkan mengenai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.